Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Faslun fi adabil khala'i wa fil istinja'i. Pasal tentang adab WC dan adab istinja. Yuqaddimu dakhilul khala'i, mendahulukan oleh orang yang masuk ke WC, yasarahu, akan kaki kirinya, wal khariju, dan mendahulukan oleh orang yang keluar, yaminahu, akan kaki kanannya. Kenapa? Atau illahnya daripada tasrih tersebut limunasabatil yasiri, limunasabatil yasari lil mustaqlal wal yamini li ghairi, untuk menyesuaikan yang kiri bagi yang kotor-kotor, mustaqdar yang dijijiki, yang menjijikan, dan menyesuaikan yang kanan untuk selainnya yang menjijikan. Wal khala'u bil maddi, khala' itu dengan mad, al khala' dengan mad, maksudnya pakai hamzah, walaupun tanpa hamzah dia panjang, tapi panjangnya enggak lama, maka disebut dengan alif maksurah. Keberadaannya hanya memberikan kesan panjang, tidak lama. Khala, sa, patah. Tapi kalau ada hamzah disebut dengan mamdudah. Mamdudah artinya dipanjangkan lagi dari yang panjang sebelumnya, sehingga menjadi 6 harakat atau 5 harakat. Al-khala'u dengan mad itu adalah makanul khaliyu, tempat yang sunyi, tempat yang kosong, rumah kosong, tempat bersembunyinya pembunuh di Pariaman itu namanya khala'. Nah, itu khala' namanya, baitul khala', artinya rumah kosong. Gudang itu juga baitul khala', karena nggak ada diisi orang. Nah, dipindahkan ilal bina'il muaddi liqada'il hajati urfan, dipindahkan ia kalimat khala' ke bangunan yang disediakan untuk qada hajat pada huruf. Bangunan yang disediakan untuk qada hajat pada huruf. Itu asal mula bahasa. Kenapa fuqaha juga mengulas asal usul sebuah bahasa? Ini menunjukkan bahasanya mengenal bahasa yang tepat itu akan mengenal hukum yang jelas. Kalau tidak kenal dengan bahasanya, maka tidak akan kenal dengan hukumnya.
Maka banyak orang-orang mengatakan minang itu dalam membagikan warisan tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena dia berikan kepada anak perempuan. Tapi apabila dia mengenal bahasa pusako tinggi, kalau mengenal bahasa tersebut menurut pandangan syariat, maka dia nggak akan katakan tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena tanah pusako tinggi adalah tanah yang digarap oleh nenek moyang sebelum kemerdekaan. Tidak ada tanggalnya itu. Tidak bisa diriset tanggalnya kapan dia garap tanah itu jadi ladang, kapan dia garap tanah jadi sawah. Nah, setelah dia garap, kemudian mereka punya pepatah, Minang wanita Minangkabau adalah limpapeh rumah gadang. Kenapa dikatakan limpapeh enggak burung pipit rumah gadang? Nah, harus dikenali bahasanya. Kalau orang Minangkabau, kalau di Medan enggak ada masalah. Nah, orang Kerinci enggak perlu, orang Minangkabau. Karena kalau dikatakan itu adalah limpapeh, limpapeh itu bahasa kitanya kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu dia bergaul, dekat hidupnya dengan manusia, tapi nggak bisa ditangkap. Bergaul tidak bisa ditangkap, beda sama yang lain. Dan dia tidak menaburkan bau busuk, tapi dia menampilkan keindahan. Indah penampilannya, bergaul di tengah masyarakat, tapi nggak bisa disentuh. Nah, dan dia menebarkan kebaikan, karena dia akan menaburkan serbuk sari, membantu proses pembuahan daripada sebuah buah-buahan. Nah, begitu dikatakan wanita Minang. Jadi dia nggak boleh keluar daripada rumah gadang. Nah, supaya dia nggak keluar rumah gadang, kalau lakinya mati, dia menghidupi anaknya pakai apa? Kalau ditinggalkan oleh suaminya, menghidupi anak pakai apa? Maka diwakafkanlah tanah perumahan, tanah perkebunan, tanah persawahan kepada anak wanita. Diwakafkan. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Maka nggak ada orang menjual pusaka tinggi. Kalau menjual terkutuk dia, nggak berkah rezekinya hasil penjualan pusaka tinggi. Maka kita nggak mau beli tanah untuk pondok di pusaka tinggi, walaupun sepakat semua keluarganya, karena itu penjualan yang tidak sah. Nah, kalau wakaf itu wakaf bersyarat, maka syariat membenarkan. Dijalankanlah syarat wakaf sesuai dengan syarat orang mewakaf. Dijalankan, maka dijaga sampai ke bawah. Laki-laki mana tempatnya? Laki-laki tidur di surau. Nah, tidurnya di surau, nafkahnya di rantau. Maka bukan laki-laki Minang kalau kawin sebelum merantau. Maka harus baik-baik sama kemenakan. Kalau ketendang lebih ini, pulang ke rumah pokok. Tinggal di mana? Tinggal di surau. Makan di rumah mana? Diantar kemenakan. Begitu bahasanya. Nah, kalau paham dengan bahasanya, berarti nggak ada yang melanggar syariat. Nah, lihat fuqaha, syarat menjadi mufti harus tahu bahasa. Nah, di sini dikatakan khala, itu makna dasarnya adalah tempat kosong. Dipindahkan bahasa tersebut ke bangunan yang digunakan untuk qada hajat. Titik. Belum lagi bicara soal hadapnya. Kemudian adab yang kedua, wala yahmilu fil khala'i dzikrallah. Wala yuhmalu, boleh juga. Kayaknya cocoknya mana? Yahmilu. Kenapa yahmilu? Batas al-fa'il dimudakhil. Nah, diserasikan munasabah. Kalau di awalnya menggunakan fi'il ma'ruf, maka sebaiknya ke depan terus menggunakan ma'ruf selama masih bisa digunakan.
Wala yahmilu, tidak membawa ia orang masuk WC, fil khala'i, ke dalam WC, apa yang enggak boleh dibawa? Zikir Allah. Apa maksud zikir Allah? Zikir Allah itu bukankah sesuatu yang kita ucapin? Maksudnya adalah maktuba zikrin, sesuatu yang bertuliskan zikir. Nah, maktuba zikrin, sesuatu yang bertuliskan zikir. Apakah itu dari Quran ataukah selain Quran? Ta'ziman lahu, karena mengagungkannya baginya zikir, karena memuliakan baginya zikir. Wa hamluhu, qala fi rawdah makruhun la haramun. Nih Imam Jalaluddin memprank. Kenapa dipisahkan mubtada dan khabar? Wa amluhu makruhun la haram. Nah, membawanya zikir itu hukumnya makruh, tidak haram. Qala fi rawdah, berkata ya Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Wa hamluhu, membawanya Quran, khabarnya belum ada. Kata Imam Nawawi dalam Rawdah, makruh, tidak haram. Kan prank itu namanya. Pasalnya qala fi rawdah wa hamlu makruh, kan enak dipahami. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, membawanya zikir itu makruh, tidak haram. Nah, sengaja beliau itu senangnya begitu. Nah, kalau enggak begitu, enggak mahali namanya. Dia punya teka-teki setiap bahasa yang ditulis. Wasahara'u kalbunyani fi hadainil adabaini. Sahara, tanah lapang yang luas, itu sama dengan bangunan pada dua ini, dua adab. Pada dua ini, dua adab, yaitu mendahulukan kaki kiri waktu masuk, kemudian mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Itu nomor satu. Adab dua adalah tidak membawa benda-benda yang bertuliskan Al-Quran atau zikir-zikir yang lainnya. Baik kita buang air di WC yang tempat disediakan, begitu juga di lapangan. Terdesak, pemain bola, cari pinggir lapangan, kemudian dirikan di situ kain atau apa. Nah, nggak boleh juga mau masuk ke pagar yang kita buat itu dengan kaki kiri, keluar yang kaki kanan. Wa ya'tamidu fi qada'il hajati jalisan yasarahu. Bertekan ia seseorang pada saat qada hajat, jalisan hal keadaan seseorang duduk. Kemana bertekannya? Maf'ul bi ya'tamid, yasarahu, ke arah kirinya seseorang, duna yamini, bukan ke arah kanannya seseorang. Fayusibuha, maka menegakkan ia seseorang akannya kaki kanan. Nah, bertekan ke kaki kiri, tegakkan kaki kanan. Baik buang air besar maupun buang air kecil. Nah, dalam adab urut itu dibalik. Kaki kanan, kaki kiri beda. Kalau buang air kecil, kiri. Buang air besar, nah ini sama saja ternyata. Betul, Bu? Nah, soal itu tanya aku. Dibilang bertekan ia seseorang dalam qada hajat, haka dan duduk ke kaki kirinya, bukan kaki kanannya.
Lalu kaki kanan diapain? Fayunsibuha, menegakkan yasra, akhirnya kaki kanan. Gunanya untuk apa? Li'anna dzalika ashalu li khurujil kharij, karena sesungguhnya demikian itu mempermudah untuk keluarnya yang keluar, untuk mempermudah keluarnya yang keluar. Walau bala qa'iman, jikalau buang air kecil yang seseorang dalam keadaan berdiri. Kalau buang air kecil dalam keadaan berdiri, apa bertekan di sebelah kiri juga, lalu tegakkan kaki kanan, itu kayak si siapa namanya, si ada bahasa bagusnya, si lupa. Nah, itu kayak si lupa. Kalau antum lupa, anjing yang telinganya turun, nggak berdiri, itu bahasa Minang lupa. Jangan makan bacopak-copak kayak si lupa. Jikalau kencing ia seorang kadang berdiri, farraja bainahuma, merenggangkan ia seorang antara keduanya dua kaki. Jadi kencing berdiri itu jangan lurus kan berbaris, terjepit salurannya, renggang. Nah ini memang pandailah mereka itu, bikin kayak salafi sholat, gitu. Ada juga gunanya mereka, kayak salafi sholat dan soft, kayak piramid begitu. Itu renggangnya supaya saluran di bawah paha itu terbuka ya. Supaya tamiduhuma, mempertekan ia seseorang kepada keduanya dua kaki. Pertekan ia seseorang kepada keduanya dua kaki. Berarti buang air kecil atau buang air besar dalam keadaan berdiri dalam kondisi darurat itu bisa-bisa saja. Karena Nabi SAW pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri ketika lewat di tumpukan sampah, artinya uzur untuk duduk. Nah, bisa saja kita dihadapkan kondisi seperti ini, berhenti di masjid yang nggak ada WC duduknya, semua berdiri, maka kita akan kencing berdiri. Wala yastaqbilul kiblata, adab yang nomor 3, nomor 4, tidak menghadap ia seseorang akan kiblat. Wala yastadbiruha, dan tidak membelakangi ia seorang akannya kiblat. Adaban fil bunyan, sebagai adab dalam bangunan. Sebagai adab dalam bangunan, artinya tata cara buang air besar, buang air kecil di bangunan yang disediakan untuk qada hajat. Wa yuharramani bis-sahara, diharamkan keduanya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat di tanah lapang. Kalau di WC kebetulan klosetnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ya sudah, tidak ada masalah, hukumnya makruh. Tapi kalau di lapangan dia sengaja buang air kecil menghadap kiblat, maka hukumnya haram. Jadi beda antara menghadap kiblat di luar ruangan WC antara di dalam ruangan WC. Tapi kalau kita yang membuat bangunannya, kita tukangnya, kita pengurusnya, maka kita mesti menata WC-nya menyamping ke kiblat. Tapi kalau kita sudah masuk WC kebetulan menghadap kiblat, maka hukumnya hanya makruh. Dan boleh kalau tidak bisa memalingkan badan. Nah, WC-nya pas-pas sekali, kalau dipalingkan justru nggak bisa. Atau buang air besar, bagaimana mau dipalingkan? Sampai di lantai dia. Maka pada saat itu boleh. Qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaid, apabila kamu mendatangi WC,
Fala tastaqbilul kiblata, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat. Wala tastadbiruha, janganlah kalian membelakangi akannya kiblat. Bibaulin, jangan buang air kecil. Wala gha'itin, tidak juga buang air besar. Walakin syarriku, akan tetapi menghadaplah kalian ke timur. Awwarribu, atau menghadaplah kalian ke barat. Ini hadis untuk orang Indonesia, artinya menghadaplah kalian ke utara atau ke selatan. Karena kalau kita menghadap ke barat, kita sudah menghadap kiblat. Maka syariku awwaribu, utarakanlah dan selatankanlah. Alhamdulillah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Warawa aidan, meriwayatkan kedua-duanya juga Imam Bukhari, Imam Muslim, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qada, menunaikan ia Nabi hajatahu, akan hajatnya Nabi, fi baiti Hafsata, di rumah Sayyidatina Hafsah, mustaqbilas Syami, dalam keadaan menghadap ke Syam. Mustadbirul Ka'bah, membelakangi ke kiblat. Nabi larang jangan menghadap kiblat, jangan belakangi kiblat. Kemudian ketemu riwayat Nabi dari Imam Bukhari, Muslim juga. Nabi buang air kecil nih, buang air kecil di rumah Sayyidatina Hafsah, menghadapnya ke Syam, membelakanginya ke Ka'bah. Maka hadis yang pertama am, hadis yang kedua khas. Maka ditaksislah hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Maksud larangan Nabi pada hadis pertama adalah di luar ruangan, sementara dalam ruangan hukumnya tidaklah haram. Berikan oleh Imam Ibnu Majah, juga selain Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Kama qalau fi syarhil muhadzabi, sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi rahimahullahu taala, akannya pendapat di atas di dalam kitab Syarah Muhadzab. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzukira indahu, disebutkan, diceritakan di dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diceritakan? Anna nasan, sesungguhnya orang-orang, sesungguhnya sahabat-sahabat yang lain selain yang bercerita, sesungguhnya orang-orang sahabat-sahabat yakrahuna, mereka membenci, mereka tidak menyukai istiqbalal kiblati, menghadap kiblat, bi furujihim, dengan farad-farad mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awa qad fa'aluha, adakah dan sungguh mereka melakukannya? Melakukannya apa? Tidak. Adakah dan sungguh mereka melakukannya? Melakukan apa? Ngomong. Melakukannya arti ngomong. Betul mereka benci begitu. Betul mereka ngomongnya begitu, benci menghadap kiblat yang farad. Kalau betul, hawilu bi maq'adi ila kiblat, tolong putar WC saya menghadap kiblat. Nah, tolong putar maq'adati, kloset saya menghadap ke kiblat. Jadi Nabi tidak mau mendengar suatu hukum yang haram dimakruhkan, yang makruh diharam-haram. Nah, ini seperti fatwa fi mukhlisin. Nah, Pak Yai, mana hukumnya makan mie? Di situ ada halalnya, ada halal kok diharam-haram. Itu ketika untuk makan mie, untuk berenang, itu fatwanya. Nah, balik ke tempat lain lagi, ke pondok, lain lagi hadisnya. Nah, apanya?
al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa baina dzalika amrun mutasyabihat. Jadi ada dua fatwa di situ. Di sini ketika Sayyidina Rasul mendengar ucapan orang-orang, mereka memakruhkan, makruh dalam artian membenci sekali sampai menghadap kiblat. Nabi katakan, betul mereka ngomongnya begitu, betul mereka membuatnya ngomong begitu, melakukannya artinya ngomong. Kalau begitu palingkan kloset saya ke kiblat. Di atas Nabi larang, jangan kalian menghadap kiblat, jangan belakang kiblat, yang kencing dan buang air besar. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada lagi hadis Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menghadap ke Syam, membelakangi ke Ka'bah. Menghadap ke Syam itu artinya menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kemudian membelakangi ke Ka'bah. Berarti ada dua terlibat di situ, menghadap ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, dan untuk sama membelakangi kiblat. Kemudian ada pula hadis, putar tempat duduk saya ke kiblat. Mana yang betul nih? Bagaimana cara memahaminya? Ada larangan, ada nyuruh. Putar kloset saya ke kiblat, berarti kan nyuruh hadap. Hadis di atas, jangan kalian hadap kiblat. Maka solusi pertama apabila bertemu hadis seperti itu, dalil yang bertentangan, poin pertama pelaksananya adalah jamu baina dalilain. Bagaimana cara menjamaknya? Fajama'a Syafi'i radhiyallahu an baina hadil ahadits, maka menggabungkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an antara ini beberapa hadis. Mana berapa hadis? 3 hadis. 2 dari Imam Bukhari, 1 dalam Sunan Ibnu Majah. Bihamli awwaliha, dengan menempatkan yang pertamanya hadis, dengan menempatkan yang pertamanya hadis, al-mufidi, yang memberi faedah, ia hadis pertama bagi haram kepada sohara. Bihamli awwaliha, menempatkan yang pertamanya hadis, yaitu idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha bi baulin wala ghaidin. Nah, itu ditempatkan ke haram, mufidi bit tahrim, memberi faedah haram, atas sohara, buang air besar atau kecil di tanah lapang. Li'annaha li sa'atiha, dengan alasan karena sesungguhnya tanah lapang, karena luasnya tanah lapang, la yasukku fiha ijtinabul istiqbal wal istidbar, tidak sulit padanya tanah lapang oleh menjauhi menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Ya, karena di tanah lapang mudah kita memposisikan diri, maka haram kalau dilanggar. Bi khilafil bunyani, dengan sebalik di bangunan, faqad yashukku fihi ijtinabu dzalik, maka kadang-kadang, enggak mesti juga, kadang-kadang sulit padanya bangunan oleh menjauhi demikian. Kenapa sulit? Karena klosetnya pas menghadap kiblat atau bangunannya kecil, maka bolehlah melakukannya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, kama fa'alahu, sebagaimana melakukan akannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis nomor 2 ketika di rumah Sayyidah Hafsah. Rumah, perhatikan bangunan. Libayanil jawaz, untuk mengatakan boleh. Wa in kana al-aula lana tarkuhu, walaupun adalah yang terbaik
walaupun ada yang paling bagus bagi kita adalah meninggalkannya menghadap dan membelakangi kiblat. Itu yang terbaik. Maka kita tata WC masjid dan mushola itu jangan sampai membelakang dan menghadap kiblat. Nah, yajuzu fi'lu fi sahara idza statara bi murtafi'i qadri sulusai dira'in fa'sa wa qarba minhu ala salasati adru'in fa'aqal. Memang demikian, haram menghadap belakang kiblat di tanah lapang. Boleh membelakang menghadap kiblat dalam ruangan kalau darurat. Nah, kalau enggak darurat hukumnya makruh. Namun ya juzu fi'luhu, boleh melakukannya. Apa? Istiqbal wa istidbar. Boleh melakukannya, membelakangi dan menghadap kiblat fi sahara, di tanah lapang, idas tataro, apabila menutup diri ia seseorang, bimurtafi'in, dengan benda yang tinggi. Dengan benda yang tinggi. Berapa tingginya? Qadra sulusai dhira'in, kadar 2/3 hasta. Kadar 2/3 hasta. 1 hasta 50 cm. 1/3 hasta 50 bagi 3 15, 16, 48, 17. 2/3 hasta berarti 34 cm. Kira-kira 35 cm. Nah, ukuran bangunannya itu, penutupnya itu 35 cm atau lebih. Wa qurba minhu, dan dia dekat darinya jarak. Dan dia dekat darinya tutupan. Dia dekat darinya tutupan maksimal 3 hasta. Ala salasati adru, atas 3 hasta, 1,5 meter. Fa'aqal, atau lebih kurang. Titik. Nah, jadi kalau sekiranya dia buang air besar atau kecil di lapangan terbuka, lalu dia cari benda yang ukurannya 2/3 hasta, kira-kira 35 cm, kemudian dia berdiri di sana jarak daripada 1,5 meter, maka hukumnya sudah tidak haram lagi, karena sudah dianggap istitar. Nah, ketika ulama Syafi'iyah membahas tinggi daripada sutroh qada hajat 2/3 hasta, kemudian tinggi daripada sutratul musalli 2/3 hasta, lalu mereka tidak membahas ukuran makruh bagi imam kalau tinggi dari makmum. Mereka tidak menyebutkan kadar. Maka apakah tempat kita itu kan tinggi dikit, 1 cm keramiknya, tambah karpetnya, tambah alas sejadahnya, tambah sejadahnya, kira-kira jadi 5 cm. Imam lebih tinggi daripada makmum. Apakah makruh? Kita kembali kepada kadar-kadar yang telah ditentukan di sini, yaitu 2/3 hasta baru makruh. Nah, kalau hanya tinggi karena sejadah yang ditambah, ada masjid sejadahnya sampai 10 lapis, nggak dibuang-buang sejadah dari tahun pertama, setiap tahun ganti satu sampai tinggi. Nah, itu bagus juga supaya imamnya lebih lama bangkitnya. Nah, tinggi seperti itu tidak dilarang. Kenapa tidak dilarang? Karena ukuran tinggi muktabar dalam fikih itu adalah 2/3 hasta
berdalil kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat menghadap ke tempat sandaran, tempat duduk di atas onta. Itu dasar hukumnya. Nabi sholat di lapangan, Nabi sholat ke arah sandaran tempat duduk belakang onta. Di atas onta itu, karena dia dibuat suatu tempat duduk, ada sandarannya dikit. Nah, itu yang Nabi pakai. Setelah dicek oleh para ulama, tingginya itu hanya 2/3 hasta. Kemudian jarak antara tempat berdiri dengan dinding ini diistinbat daripada hadis ketika Nabi Fathul Makkah, Nabi masuk ke dalam Ka'bah bersama Sayyidina Bilal bin Rabah dan seorang sahabat yang lain, itu Sayyidina Abi Hurairah. Bukan? Budak beliau? Lupa pokoknya. Maka Nabi langsung masuk ke dalam Ka'bah dan sholat 2 rakaat. Nah, selesai itu Nabi keluar, kemudian langsung Sayyidina Abdullah bin Umar atau Sayyidina Abi Hurairah menemui orang yang ikut menemani Nabi tersebut. Apa yang Nabi lakukan di dalam Ka'bah? Nah, kayak reporter sekarang. Nah, kayak media mencari, menanyakan informasi untuk mendapatkan uang. Tapi sahabat menanyakan informasi untuk mensyiarkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa kata Sayyidina Bilal bin Rabah? Nabi SAW berjalan sejajar pada pintu Ka'bah lurus. Sebelah kiri Nabi ada 1 tiang Ka'bah, sebelah kanan Nabi ada 2 tiang Ka'bah. Nabi berdiri 3 hasta dari dinding di depan beliau, dan beliau sholat 2 rakaat, 3 hasta. Maka berdasarkan hukum tersebut, para ulama katakan tidak dapat pahala seorang makmum yang berdiri jauh dari imamnya lebih daripada 3 hasta. Tidak dianggap seseorang memakai sutratul musalli kalau dia berdiri daripada sutrahnya lebih pada 3 hasta. Tidak sah duduk seseorang menghadap belakang kiblat, akan terjebak pada hukum haram kalau jarak dia dengan pelindung dirinya lebih daripada 3 hasta. Nah, berarti tidak boleh 3 hasta. Dalam konsep yang kedua, ini melebar hukumnya kemana-mana, mumpung ingat, Nabi SAW juga melarang kalau ada saf antara tiang dengan tiang. Itu tidak boleh ada saf antara tiang dan tiang, dilarang oleh Rasul. Nah, berarti seorang arsitek daripada sebuah bangunan masjid harus memikirkan bagaimana tidak ada saf antara tiang dan tiang, bagaimana jarak antara saf di depan tiang dan belakang tiang. Itu tidak boleh lebih pada 3 hasta. Yang setelah kita simpulkan, maka maksimal ketebalan tiang itu hanya 25 cm maksimal. Lebih 25 akan terjebak pada hukum makruh. Kalau kita buat tiangnya besar, buat sejadah di antara 2 tiang, makruh. Kita buka sejadahnya, lebih makruh lagi. Jadi dihadapkan antara 2 makruh. Nah, kita sudah setting aula seperti itu, alhamdulillah. Tapi karena tukang nggak sholat, ada yang terbalik 1 tiang. Harusnya tiangnya begini, miring begitu. Dia buat 1 begini, yang lain begini, miring, memanjang ke arah sesuai dengan soft panjangnya. Yang 1 dibuat begini, madhab kiblat. Kan jelek dilihat itu. Akhirnya dibalut semua tiang. Semua di tiang balut semakin tebal. Akhirnya soft kita di depan tiang dengan belakang tiang itu jaraknya lebih 5 cm. Terlibat makruh gara-gara si tukang. Nah, untung bangunan sementara. Kalau bangunan selama-lama kita bongkar, harus dibongkar, tiang diganti lagi. Sementaranya lama juga, 10 tahun. Alhamdulillah. Baik. Dan di sini dia dekat darinya tutupan di atas 3 hasta
atau kurang. Titik. Wa yahrumu fi'lu fil bunyan idza lam yastatir fihi ala wajhil madhkur. Haram melakukannya menghadap membelakangi kiblat pada bangunan idza lam yastatir fihi, apabila tidak tertutup ia seseorang padanya bangunan dengan cara yang telah disebutkan. Dengan cara yang telah disebutkan. Ada bangunan WC-nya, yaitu WC di pinggir sungai. Tinggi hambatannya, tinggi dindingnya hanya 20 cm saja, hanya untuk mengamankan kepala. Nah, dari lihat orang lain enggak sah. Atau ada 2/3 hasta, tapi jaraknya jauh sekali dari dia. Itu juga haram hukumnya menghadap kiblat, walaupun di bangunan. Karena syarat bangunan WC itu juga harus sesuai dengan syarat di atas. Tinggi bangunannya minimal 2/3 hasta. Alhamdulillah hari ini sampai kepala tertutup, bahkan sampai berdiri pun tertutup, bahkan semua orangnya pun tertutup dalam itu, nggak nampak. Kemudian, kecuali ayakuna fil bina'il muhayya'i li qada'il hajat, bangunan yang disediakan untuk qada hajat. Nah, kalau WC memang asli untuk WC bangunan tersebut, bukan untuk tujuan yang lain, maka tidak ada syarat ketentuannya. WC-nya dibuat 5x5 misalnya, ya ada masalah juga. Fala yahrumu, maka hukumnya tidak haram. Wa in ba'da satiru, walaupun jauhlah jarak penutupnya. Wa qasara dzalika dzikra dzalika fi Sarih Muhadzab wa iri. Meringkas ya Imam Nawawi menguraikan demikian dalam Sarah Muhadzab dan juga dalam selain Sarah Muhadzab. Wa dzakara fihi, dan menyebutkan ia Imam Nawawi dalam kitab Sarah Muhadzab, annahu, sesungguhnya, law arkha zailahu qubalatal qiblah asuna bihi as-sitru fil asr. Asona la nun. Nah, itu yang betul, hasola bihi sitru fil asahi. Jikalau mengulur ia seseorang zailahu, ujung kainnya, mengulurkan seorang akan ujung kainnya, qubalatal qiblah, ke arah kiblat, niscaya hasil dengannya ujung kain oleh tutupan menurut pendapat al-sah. Nah, ini perempuan lebih tepatnya. Perempuan misalnya duduk dia, ketika duduk roknya itu turunkan sehingga membuat sebuah lingkaran sekitar dia. Nah, udahlah itu, mau berak lah, mau kencing dia dalam itu, menghadap kiblat, belakang kiblat, nggak haram lagi. Sedang nonton bola misalnya, dia jualan es depannya itu, roknya turunin, udah duduk di situ. Kursinya ada lubang, kursi rendah tuh untuk motong bawang tuh, lubangnya tengahnya, duduk situ. Nah, saya bubar main bola, tinggal itu, tumpukan. Apa hukumnya menghadap kiblat ketika itu? Nggak haram lagi. Kenapa nggak haram? Sudah ada sitir. Ketika sarung misalnya, nah WC darurat, ya tinggal sebetulnya gampang buat WC darurat itu. Buat sebuah besi bunda, pasang di atas sarung, pasang luar sarung, udah selesai, duduk di situ. Camping misalnya.
Wal muradu bizira'i zira'ul adami, yang dimaksudkan dengan hasta di sini hasta manusia. Hasta manusia artinya hasta mu'tadil. Lawan hasta manusia adalah hasta tukang kayu. Kalau hasta tukang kayu itu lebih panjang. Ini hasta adami artinya hasta orang normal, 50 cm. Ada berikutnya, wa yab'adu anin nas, menjauh ia seseorang dari manusia di dalam pada tanah lapang. Pada tanah lapang, bijak kitabnya, pada tanah lapang. Kalau bangunan yang disediakan nggak mungkin kita menjauh. Pada tanah lapang. Sampai jauh di mana? Sampai batas mana jauhnya? Ila haitsu la yasma'u, atau la yasma'u lil khariji minhu, la yusma'u lil khariji minhu sautun wa la yushammu lahu rihun. Sekiranya tidak didengarkan bagi yang keluar darinya seseorang akan suara, sampai suaranya enggak kedengaran oleh kawan, wa la yushammu lahu rih, tidak dicium baginya akan bau. Wa yastatiru an ayunin nasi fi sahara wa nahya bir mutafi'i thulutsai dira'in fa aksar bainahu wa bainahu salasatu azru' fa aqaf. Menutup diri yang seseorang dari pandangan-pandangan manusia. Yastatiru, menutup diri ya seseorang dari pandangan-pandangan manusia fi sahara, di tanah lapang, wa nahwiha, dan seumpamanya tanah lapang. Dengan apa dia menutup diri? Bimurtafi'i thulutsai dira'in, dengan benda yang tingginya 2/3 hasta. Murtafi', benda tinggi. Nah, murtafi', benda yang tinggi. Thulutsai dira', 2/3 hasta, fa'aksara, atau lebih. Bainahu wa bainahu, antaranya seseorang dan di antara benda tinggi itu jaraknya salah satu azru', 3 hasta atau kurang. Tingginya minimal 2/3, jaraknya maksimal 3 hasta. Walau arkha zailahu hasala bisitru, jikalau mengulurkan ia seseorang akan ujung kainnya, hasola nisya hasil dengannya ujung kain oleh titipan, oleh tutupan. Wala yabulu fi ma'in rakidin, tidak buang air kecil ia seseorang pada air yang tergenang. Buang air besar mimba bil aula. Li hadisi muslimin, karena hadis Imam Muslim. Faqala Waqidun an Jabirin, berkatalah Imam Waqid diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha, melarang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyubala, an ayyubala, dari bahwa dikencingin. Ayyubala, dikencingin, artinya dibuang air kecil. Fil ma'ir rakid, pada air yang tergenang. Di sana ada bahasa naha. Al aslu fi nahi litahrim, kecuali ada indikasi lain yang mengatakan itu enggak tahrim. Nah, sebelum kita cek, maka hasil daripada ceknya para ulama, wa nahyu fi lil karaha, larangan di sini hanya makruh, bukan larangan haram. Maka WC-WC, tempat-tempat qada hajat yang dibuat di atas kolam-kolam ikan, itu kan ma'ir rakid. Nah, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian memakan ikannya makruh. Nah, itu semua yang pajak itu. Nah, dari kita untuk kita.
Itulah pajak yang sesungguhnya. Hari kita untuk kita. Wa in kana qalilan, walaupun ada ia air itu sedikit sekali, walaupun ada ia air itu sedikit sekali. Kenapa makruh tidak haram? Liimkani tuhrihi bil kathrati, karena masih bisa memungkinkan mensucikannya air dengan diperbanyak. Itu air tergenang. Amal jari, adapun air mengalir, buang air besar, buang air kecil di sungai-sungai. Panukila fi syarhil muhadzabi, maka dikutip dalam kitab Syarah Muhadzab, an jama'atin, dari sekelompok para ulama. Apa yang dikutip? Al-karahatu fil qalili min dunal kathir, makruh pada air yang sedikit darinya air mengalir, tidak makruh air yang banyak. Makruh pada air yang sedikit, tidak pada air yang banyak. Kalau air yang banyak gak makruh, haram apalagi. Kalau air sedikit makruh. Misalnya buang air besar, misalnya buang air kecil di selokan, nah airnya ngalir dikit. Tapi kalau sungai itu belakang pondok itu tidak makruh. Nah ini baru cerita buang air kecil ya. Buang air besar entahlah nanti. Tidak makruh. Tapi nyuci karpet baru selesai 17 Agustus, kemudian petugasnya kebelet buang air kecil, dia sudah duduk aja sungai itu sampai mengeluarkan cairannya, hukumnya tidak makruh karena airnya banyak. Summa qala, kemudian berkata ia Imam Nawawi, wa yambaghi an yuharramal baulu fil qalili mutlaqan, sepantasnya selayaknya bahwa dikatakan hukum haram, sepantasnya bahwa diharamkan baulu, buang air kecil pada air yang sedikit mutlak, pantasnya haramnya makruh, kata Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab. Mutlak di sana maksudnya apa? Hah? Fil qalil mutlak, mengalir atau tergenang. Nah, saun kana ajari awir raki, sama saja mengalirkah atau tergenangkah. Kalau airnya dikit pantas dikatakan hukum haram. Kenapa pantas katakan hukum haram? Li'anna fihi itlafan alaih, karena sesungguhnya padanya air yang sedikit itu melakukan itlaf, melakukan perusakan atasnya air. Perusakan apa? Perusakan apa? Status kesuciannya. Nah, telah melakukan perusakan di atasnya air, telah mengitlaf, telah menghilangkan, yaitu hukum suci mensucikannya. Wa ala ghairi, kalau dia merusak air dan dia telah merusak selainnya air, maka ikan yang hidup di situ juga bernajis. Kodok yang berenang di situ juga bernajis. Sayur-sayuran yang tumbuh di situ juga bernajis. Berarti Anda telah mengitlaf, merusak. Yang nama merusak itu hukumnya haram. Wa ammal kathir, adapun air yang banyak, fal aula ijtinabuh, maka sebaiknya menjauhinya. Air yang banyak maka sebaiknya menjauhinya. Nah, walaupun tidak melakukan itlaf,
Tapi kalau setiap tahun dan setiap orang, itu lama-lama itlaf. Setiap orang punya sepakat membuang selokannya, membuang spitengnya ke sungai. Sepanjang sungai di Kota Padang itu misalnya, yang tinggal di pinggir tuh, sepanjang jalan Indarung Solo, di sebelah kiri itu bersepakat selokannya, klosetnya, spitengnya ke sungai. Apa nggak akan berubah air? Berubah. Apa penyebab berubahnya? Ketika kita katakan hukumnya makruh, ketika kita hukumnya nggak ada masalah, maka sepantasnya dijauhi karena akan berimbas ke situ. Nah, titik. Wala yabulu fi juhrin hujrin. Juhrin hujri. Juhri Hajar Juhri. Nah, yang betul hujri. Juhri. Apa hadisnya? Walau la taba'tum shibran fa shibran hatta idza dakhalu fi hujri dabbin la dakhaluha. Kita antum yang salah. Sehingga kalian apabila mereka Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak sekalipun. Nah, tapi di sini beda. Juhri. Di penjelasan dibalik bahwa bidang miljim masukin ha. Berarti Juhri dah. Nah, 2-0 menang Indonesia. Ini bukan Indonesia, Mesir. Mesir sama Lebanon 2-0 hari ini. Wala yabulu fi juhrin, tidak kencing ia seorang pada lubang. Karena hadis daripada Imam Abu Dawud dan selainnya, sesungguhnya Nabi SAW melarang ia Nabi an ayyubala, dari bahwa dibuang air kecil ke dalam hujri lubang. Juhri lubang. 3-0 masih salahnya. Wahwa dan dianya juhri bidomil jimi wa sukunil ha'i. Juhri. Artinya sakbu, lubang bundar. Sakbu, lubang bundar. Kalau lubang tapi panjang itu namanya syak. Tapi kalau bundar ke bawah itu disebut juhri. Wa ulhiqa bihi as-sarab, dan disamakan hukum dengannya juhri, yaitu sarab. Nah, sarab itu dengan fathah sin dan ra, sarab. Sarab dia adalah syak, lubang panjang. Lubangnya panjang seperti lubang kemarau. Wa mana fin nahi makila, alasan dalam larangan, makna atau inti tujuan dalam larangan adalah sesuatu yang diperkatakan innal jinna taskunu dzalik, sesungguhnya jin itu tinggal di demikian lubang-lubang. Faqad tu'di mayyabulu fihi, kadang-kadang mengganggu ya jin akan orang yang kencing di lubang. Sesi buang air kecil kemasukan dia. Kenapa kamu kerasukan? Di mana tadi buang air kecil? Situ di pos itu di buang air kecil. Oh, ternyata di pangkal pot itu ada lubang jin. Maka dia kerasukan gara-gara jin. Itu terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, untung dia kerasukan bisa diruqyah. Nah,
Kalau masuk jinnya ke situ, mana? Bahaya. Siapa mau ruqyah? Nah, kemudian wala yabulu fi mahabbirih, tidak buang air kecil ya seseorang pada tiupan angin, tempat bertiupnya angin, li'alla yahsula lahu rasasul baul, supaya tidak hasil baginya seseorang percikan-percikan kencing. Percikan-percikan kencing. Kalau kita buang air kecil menghadang hembusan angin, maka air kencing akan balik ke pakaian kita. Wala mutahaddits, tidak buang air kecil di tempat orang bicara-bicara, di tempat orang ngobrol. Wala tarikin, tidak pula di jalan, karena hadis Imam Muslim, ittaqul la'anain, hindari oleh kalian akan dua yang mengutuk. Hindari oleh kalian akan dua yang mengutuk. Kalau mereka berkata, wa man la'anan, apa itu dua yang mengutuk ya Rasul? Qala, berkatalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, orang yang buang air kecil di jalan manusia. Orang yang buang air kecil di jalan-jalan manusia, au fi dhillihim, atau di tempat berteduh mereka. Nah, kenapa jawabannya nggak nyambung begitu? Dikatakan dua yang mengutuk. Apa hubungannya sama buang air kecil di jalan atau di tempat bernaung? Tasabbuban bidzalik fil la'nin nasi lahuma katiran adatan, karena menyebabkan dengan sebab demikian, tasabbuban, karena menyebabkan bidzalika dengan demikian, buang air kecil pada jalan dan tempat berteduh, fil la'nin nas, pada kutukan manusia, pada kutukan manusia, lahuma, bagi dua tempat tersebut, kasiran, hal keadaan sering sekali pada kebiasaan. Nah, sering sekali pada kebiasaan. Jadi kutukan manusia gara-gara buang air kecil pada dua tempat itu sering terjadi. Nah, kalaulah sekiranya jalan yang ditempuh itu akan menyebabkan orang mengutuk, apalagi tempat nongkrongnya. Buang air kecil di pos ronda, buang air kecil di halte-halte bis, nah di terminal-terminal, duduk di situ nunggu Trans Padang, dicium haring misalnya, bau jengkol, maka apa kata orang? Langsung bahasa kasarnya keluar, nggak bau tak lah, dia bilang. Nah, Indonesia nggak bau tak, itu maknanya kutukan. Panusiba ilaihiman, lalu dinisbahkanlah buang air kecil tersebut kepada keduanya. Maaf, lalu dinisbahkan ia kutukan kepada keduanya. Dinisbahkan ia kutukan kepada keduanya, jalan manusia dan tempat berteduh manusia. Jadi zikrul mahal iradatul haq, disebutkan tempatnya, maksudnya adalah keadaannya. Di dua tempat tersebut kalau buang air kecil akan melahirkan kutukan, atau bahasa mudah adalah zikrul musabbab, iradatul sabab, disebutkan musababnya yaitu dikutuk, maksudnya adalah penyebabnya yaitu buang air kecil. Jangan Anda buang air kecil di dua tempat tersebut. Wal makna ihzaru la'nal madhkur,
hindari oleh kalian kutukan yang disebutkan itu. Hindari oleh kalian kutukan yang disebutkan. Maka dalam hadis hanya ada dua macam, tariqin nas zillihim. Sementara yang disebut oleh Imam Nawawi dalam matanya adalah mutahaddats, tempat bicara dan jalan, tempat ngobrol dan jalan. Dalam hadisnya jalan dan tempat berteduh. Khair. Wa ulhiqa bi dhillin nas fi sayf maudi'u ijtima'ihim fi syamsi fi syita. Disamakan hukum dengan zillin nas, disamakan hukum dengan naungan manusia, tempat berteduh manusia. Fisaif di musim panas, akan maudi'u ijtima'ihim, tempat berkumpulnya mereka, fisyamsi di dalam berjemur, fisyamsi di dalam berjemur, fisita di musim dingin. Nah, di musim dingin tempat berteduh, maka masuklah tempat berjemur. Nah, kita nggak ada tempat berjemur kecuali untuk jemur baju. Ini tempat berjemur orang, karena kita tidak punya musim dingin. Allah. Wa syamluha syamilaha qaulul musannif mutahaddats bi fathil dal. Mutahaddats isim makan daripada tahaddus. Tahaddasa yatahaddasu tahaddusan, bahwa mutahaddis wa dzaka mutahaddas. Tahaddas la tatahaddas, mutahaddatsun mutahaddatsun. Nah, fi'il sulasi mazid itu tidak ada isim alatnya. Wa syamilaha, mencakup akannya, tempat berjemur. Oleh perkataan musannif mutahaddats dengan fathah dal, isim makan dari tahaddus, tempat bicara-bicara. Oh, itu rahasianya kenapa Imam Nawawi memilih mutahaddats, bukan fi zillin nas, bukan fi zillin nas, supaya mencakuplah fi syamsi, tempat berjemur. Nah, tempat berjemur di musim panas, di musim dingin, tempat bernaung di musim panas. Kedua kosakata itu tercakup dalam bahasa mutahaddats, tempat berbicara mereka, karena mereka ngumpul pasti bicara. Setelah ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa kalamuhu fil bawl. Pembicaraan Imam Nawawi itu tentang buang air kecil, mulai daripada lubang tadi, mulai pada air tergenang. Air tergenang sudah dibahas, air tergenang, air mengalir sudah dibahas tentang buang air besar. Tapi mulai pada lubang, tempat bertiup angin, tempat bicara, jalan, itu pembicaraan semuanya tentang buang air kecil.
Wasarha fil raudati bi karahatihi, menyebutkan secara terus terang dengan bahasa makruh. Kalau di sini kan bahasanya tidak terus terang. Tidak kencing ia seseorang di lubang, tidak kencing ia seseorang di tempat angin bertiup. Tidak kencing itu apakah haram atau makruh, itu tidak jelas. Tapi di dalam kitab Raudhah beliau sebutkan terus terang, yukrahu baulu fi juhrin, yukrahu baulu fi tariq. Jelas bahasa makruhnya. Itu mana sarraha, menyebutkan secara terus terang. Ya Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dengan bahasa makruhnya buang air kecil fi qari'atit tariq, di tengah jalan. Wa mithluha al-mutahaddas, semisalnya tengah jalan adalah tempat orang ngobrol. Tempat orang ngobrol itu ada dua makna. Satu, tempat berjemur di musim dingin, dan tempat berlindung di musim panas. Amat taghawwud, adapun buang air besar, faqala fi syarhil muhadzabi wa ghairihi, berkata ya Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab dan juga selain kitab Syarah Muhadzab. Apa kata beliau? Zahiru kalamil ashabi annahu fit tariqi makruh. Zahir pembicaraan murid-murid Imam Syafi'i, zahir pembicaraan murid-murid Imam Syafi'i, annahu sesungguhnya buang air besar fit tariqi, di jalan, hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh. Wayam bagi, dan sepantasnya, kata Imam Nawawi, ayakuna muharraman, bahwa ada ia buang air besar itu haram. Ini kata Imam Nawawi. Kalau kita baca-baca pendapat ashab, itu zahirnya indikasinya makruh-makruh saja. Tapi kata Imam Nawawi sepantasnya bahwa adalah hukumnya haram. Kenapa haram? Lima fihi min idza'il muslimin, karena sesuatu yang ada ia padanya buang air besar di jalan, yaitu dari mengganggu kaum muslimin. Nah, idza'nya dia sudah sampai pada tahap idza. Kalau buang air kecil itu sudah belum sampai pada tahap idza, hanya mengganggu saja. Tapi kalau buang air besar, ini satu, pemandangan terganggu. Nah, yang kedua penciuman. Kalau buang air kecilnya penciuman saja, pandangan tidak. Kadang-kala kita tidak terlalu terganggu dengan penciuman kalau nggak ada bendanya. Tapi kalau udah nampak bendanya, ada baunya, ini lengkap. Nah, lengkap. Wa nukila fi raudhati, diikuti dalam kitab Raudhah sama dengan asar Raudhah fi syahadat, sebagaimana asar Raudhah pada syahadat. Dari mana dikutip? Daripada Sahibil Iddah, pengarang kitab Al-Iddah, annahu haram, sesungguhnya buang air besar di jalan dan di tempat orang ngobrol, di halte bis, di terminal, itu hukumnya haram. Wa aqarra, dan menyepakati, menyetujui ya Imam Nawawi akannya pengarang kitab Sahibul Iddah. Wa mislu tariqi fi dzalik al-mutahaddats, sama dengan jalan dalam hal demikian, sama hukumnya dengan jalan pada hal demikian, itu tempat ngobrol. Wa ibaratul raudhati hunaka asliha, ibarat kita raudhah di sini sama dengan asalnya raudhah. Imam Jalaluddin As-Sayuti mengutip di sini pendapat Imam Nawawi dan kitab Raudhah, kutipannya secara 100%, bukan maknanya saja dikutip, tapi dengan tek-teknya pun persis. Ibaratul huna, ibarat Raudhah di sini yang dikutip oleh Imam Jalaluddin itu persis sama dengan asal Raudhah.
Wa minha, di antaranya lagi mana ibarat raudhah yang sama yang asal raudhah tersebut adalah wa minha ail adabi alla yatakhalla fi mutahaddatsin nas. Itu redaksinya. I'rabnya badal. Wa ibaratu raudhah hunaka asliha, mana ibarat raudhah, wa minha, dan diantaranya artinya adab-adab itu alla yatakhalla, bahwa tidak buang air seseorang pada tempat bicara manusia. Itu redaksi raudhahnya. Wallahu a'lam.